Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari murid SMKN 1 Kediri jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dari gelombang 2. Dengan ini kami membuat proyek Smart Irrigation sebagai pengganti Pakerin dengan didampingi oleh Bu Ani Safitri selaku pembimbing kami. Berikut urutan-urutan langkah-langkah yang akan dilakukan. Pertama-tama bagian controller, kedua bagian pemipaan, ketiga evaluasi proyek. Langsung saja ke bagian controller, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu solder, timah, gunting, selotip, test pen, avometer, pengupas kabel, bor, palu, kabel, modul timer, power supply, penyangga dan mur, remote receiver, terminal blok, kotak panel, kabel, steker, remote transmitter, LED indikator. Selanjutnya kita ke bagian controller. Pertama-tama, tandai titik-titik yang akan dibor menggunakan paku, agar saat pengeboran menjadi mudah. Selanjutnya, bor titik-titik yang sudah ditandai menggunakan mata bor 3 mm. Kemudian, bor lubang-lubang pada modul timer agar mur penyangga muat untuk dipasang. Lalu, pasang semua bagian microcontroller pada papan. Penyambungan kabel. Sambungkan semua bagian microcontroller dengan kabel seperti gambaran ini. Pemasangan kabel AC, kupas kulit kabel dan pasangkan pada steker. Lalu, pasang ujung kabel satunya pada terminal blok.
Selanjutnya pengetesan daya. Tes daya menggunakan avometer agar daya yang dibutuhkan mikrokontroler tidak berlebihan. Langkah selanjutnya pemasangan kotak panel. Bor tembok yang akan digunakan untuk memasang kotak panel. Selanjutnya, pasang mur baut kotak panel. Lalu kencangkan bautnya agar mur mencengkram tembok. Kemudian, lepas baut dan pasang kotak panel. Lalu, pasang kembali baut dan kencangkan. Pemasangan terakhir, bor pada tengah atas kotak panel untuk memasang LED indikator dan pasang LED indikator. Selanjutnya, pasang rangkaian mikrokontroler ke dalam kotak panel dan kencangkan dengan baut. Kemudian, pasang kabel AC untuk solenoid pada bagian perpipaan ke rangkaian mikrokontroler. Setelah itu, sambungkan kabel LED indikator ke rangkaian. Selanjutnya mengatur timer, set modul timer sesuai kebutuhan.
Selanjutnya adalah bagian perpipaan. Pertama, kita tentukan tata letak dari komponen yang akan digunakan, kurang lebih seperti gambar ini. Alat dan bahan bagian perpipaan. Palu, meteran, linggis kecil, linggis besar, gergaji besi, solasi, lem pipa, solder, gerinda, gunting, bor, pipa, pipa L, stop keran, mini pool, pipa T, sok, pipa kecil, selotip, selang sprayer, biji sprayer, plug kabel atau steker, batang besi, kabel tis, langkah pertama yaitu kita akan menentukan posisi atau letak solenoid. Kita akan berencana meletakkan solenoid dengan selokan pipa pengairan air. Ratakan tempat solenoid dengan linggis kecil dan palu. Ratakan juga tempat solenoid dengan linggis besar jika diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu kita ukur kebutuhan jarak project di taman dari tempat solenoid. Setelah langkah pengukuran kebutuhan jarak project selesai, selanjutnya kita akan menggali tempat pipa atau penggalian airnya sesuai jarak yang ditentukan. Begitu seterusnya sampai ke tempat solenoid dan jarak yang telah diatur. Langkah selanjutnya yaitu kita ukur kebutuhan dan tinggi pipa-pipa kecil yang dibutuhkan untuk mengalirkan air ke lokasi proyek. Selanjutnya kita akan memotong bagian pipa stop keran sesuai kebutuhan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan meratakan dan memotong bagian-bagian komponen pipa kecil yang telah kita siapkan dengan gerinda.
Selanjutnya, kita akan mengukur bagian pipa panjang yang nantinya akan kita potong untuk menyambungkan bagian minipol. Berikutnya, kita akan menentukan dua titik yang akan dilubangi pada bagian minipol sebagai pengantar air untuk selang sprayer. Langkah selanjutnya, kita akan memotong beberapa bagian dari selang sprayer. Bagian-bagian dari selang sprayer yang telah kita potong tadi akan kita hubungkan atau pasangkan dengan sprayer atau biji sprayer. Langkah selanjutnya yaitu kita sambungkan bagian ujung dari selang sprayer ke sambungan bagian sprayer seperti ini. Langkah berikutnya, kita akan memotong pipa atau saluran air dengan gergaji yang nantinya akan kita distribusikan langsung ke bagian project pipa kita. Dan jangan lupa untuk mematikan sumber air pipa terlebih dahulu. Kemudian kita akan meratakan dan memotong bagian pipa saluran air dengan gerinda. Hubungkan beberapa bagian pipa kecil yang telah kita ukur sebelumnya dan lumuri bagian pipa T dengan lem. Berikutnya, kita akan menyambungkan langsung bagian pipa tersebut ke bagian saluran air yang telah kita potong sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu lumuri bagian stop keran dengan lem. Dan kemudian kita akan menyambungkannya langsung ke bagian pipa L. Langkah berikutnya, kita akan mengebor bagian minipol sesuai titik yang telah kita ukur sebelumnya. Sebelum kita menghubungkan selang penghubung minipol dan sprayer, kita tambahkan atau lumuri selang penghubung dengan selotip untuk mencegah bocornya air dan menguatkannya. Langkah berikutnya, barulah kita akan menghubungkan selang penghubung atau konektor ke titik minipol sesuai yang telah kita ukur sebelumnya.
Selanjutnya, kita akan memotong bagian pipa lainnya sebagai penghubung antara stop kran dan solenoid. Langkah berikutnya, kita tambahkan atau lumuri bagian solenoid dengan selotip untuk memperkuat sambungannya. Selanjutnya, kita sambungkan solenoid dengan pipa khusus solenoid sebelum kita memasangkannya ke bagian pipa yang sudah kita potong sebelumnya. Berikutnya, kita akan menyambungkan solenoid yang sudah terpasang pipa khusus ke pipa yang sudah kita potong sebelumnya dengan lem. Langkah selanjutnya, lumuri bagian stop kran dengan lem dan barulah memasangkannya dengan solenoid. Selanjutnya, kita akan menguji sambungan pipa air, plug kabel atau colokan ke bagian solenoid. Sambungan pipa air yang berhasil akan mengeluarkan air secara langsung tanpa kebocoran pada bagian pipa-pipa atau saluran air yang telah kita rangkai. Langkah selanjutnya, kita akan menyambungkan dua buah pipa air panjang pada lokasi project dengan lem. Kemudian, kita akan memotong bagian pipa yang akan digunakan untuk bagian penyambungan minipol yang sudah kita tentukan sebelumnya dengan gergaji. Berikutnya, yaitu lumuri bagian pipa air panjang dan pipa L dengan lem sebelum menyambungkannya. Barulah selanjutnya kita akan memasang atau menyambungkan pipa L ke pipa air panjang. Langkah berikutnya yaitu kita akan melumuri bagian pipa L dan pipa minipol dengan lem dan menyambungkannya sekaligus. Langkah selanjutnya, lumuri bagian pipa minipol dan minipol dengan lem juga dan menyambungkannya sekaligus.
Berikutnya yaitu kita sambungkan selang sprayer ke bagian minipol. Langkah selanjutnya yaitu kita tancapkan batang besi ke bagian titik tanah yang telah ditentukan dan pasangkan sprayer ke bagian batang besi dengan kabel tis. Lakukan langkah-langkah seperti sebelumnya pada titik-titik pengairan atau penyiraman air yang sudah ditentukan. Langkah berikutnya yaitu kita sambungkan selang biru yang sudah dilengkapi konektor ke bagian pipa atau saluran air pada lokasi proyek. Berikutnya yaitu kita akan mensolder bagian solenoid yang kemudian akan kita sambungkan ke plug kabel atau colokan listrik yang kemudian siap diuji coba juga. Inilah hasil sementara dari proyek perpipaan penyiraman air sebelum nantinya kita akan memasang komponen controller ke bagian perpipaan. Jika kita menyalakan stop keran air, maka saluran pipa air akan menyalurkan aliran air ke berbagai titik sprayer dan mulai menyirami tanaman di sekitarnya. Merapikan kabel AC. Rapikan kabel AC yang menuju solenoid. Selanjutnya, beri isolasi bakar pada kabel AC yang akan dipasang pada solenoid agar kabel terlindungi.
Selanjutnya, memasang kabel AC ke solenoid. Lindungi kabel AC dengan pipa agar tidak terkena air. Selanjutnya, pasang kabel AC ke solenoid dengan menyoldernya. Selanjutnya, memasang kotak hitam. Beginilah tampak hasil akhir dari proyek kami. Cara kerjanya adalah jika waktu sudah sesuai dengan yang disetting pada modul timer, maka solenoid akan membuka dan air keluar melalui sprayer.